Assalamualaikum teman-teman Sabik, balik lagi di konten cerita dongeng Momi. Kali ini Momi ditemenin sama Sabik. Katanya dia mau tebak-tebakan dulu guys. Apa Bik? Apa bedanya coba? Apa? Gajah, Iya. semut, Iya. nenek-nenek, Iya. kakek-kakek. Iya, nggak beda semua emang. Iya. Iya. Baik teman-teman, kali ini Momi mau membacakan cerita masih di buku Raksasa Berketombe. Judul cerita kali ini adalah Buaya Pencari Es. Sabik mau dengar tidak? Iya. Oke. Cuaca sungguh panas. Di sebuah rawa, buaya besar sedang sibuk mengelap keringat. Seekor buaya yang berukuran lebih kecil muncul mendekati buaya besar dan berkata, seandainya kita punya es, pasti segar." Buaya besar mengerit. "Es? Maksudmu huruf S?" tanyanya bingung. "Bukan, es itu air padat yang dingin, enak kalau dicampur minuman," jawab buaya kecil. Mata buaya besar melebar. "Oh ya, kalau begitu aku mau cari es," putusnya. "Ya, coba kau cari. Ciri-cirinya adalah putih, dingin, dan berbentuk kotak. Nanti kita bisa campur dengan sari lumpur," kata buaya kecil. Lalu buaya besar pun berangkat ke pasar. Dia mengenakan caping agar tidak dikenali manusia. Buaya ke pasar pakai caping. Gimana ya Bik? Para pengunjung pasar pasti heboh kalau mereka tahu ada buaya berkeliaran. Di pasar, buaya besar melihat banyak makanan yang berbentuk kotak dan berwarna putih. Akhirnya, buaya besar membeli tahu karena ketika disentuh terasa sedikit dingin. Dia lalu kembali ke rawa. Buaya kecil girang melihat tahu yang dibawa buaya besar. Dia segera menyimpan 2 gelas sari lumpur. "Kita masukkan esnya," katanya. Setelah diminum, buaya kecil menyemburkan minumannya. "Astaga, ini pasti bukan es, tidak benar-benar dingin dan rasanya aneh," pekik buaya kecil. "Kalau begitu, aku akan kembali ke pasar," kata buaya besar. Saat itu, di pasar ada atraksi joget dangdut. Salah satu penari berwajah cantik mengira buaya besar itu adalah manusia berkostum buaya. "Ayo berjoget," ajak sang penari. Karena merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya buaya besar berjoget. Dia meliuk-liukan badannya mengikuti suara musik. Ketika para penari lengah, buaya besar perlahan mundur dan kabur. Ini apa ini namanya? Penari. Sasak ya? Kayak syasak ya. Saat berlari, tanpa dia sadari, capingnya tersangkut ranting pohon. Seorang pemilik topi terperangah melihat ada buaya memakai rok di depan tokonya. Buaya besar segera menjatuhkan diri dan merayap ke dalam plastik transparan yang dibuang. Lalu melingkar di sana. "Wow, Tuan Holland, rupanya punya roti buaya besar raksasa. Saya mau beli," kata ibu pengunjung toko roti. Tuan Holland menggaruk-garuk kepalanya. Sepertinya aku tidak pernah membuat roti buaya. Tapi tadi aku melihat buaya. Mungkin itu sebenarnya rotiku, tapi aku lupa kapan membuatnya," ujar Tuan Holland dalam hati. "Ya, silakan diambil," jawab Tuan Holland. Dengan tertati-tati, ibu berbaju bunga-bunga itu menggendong pulang buaya besar. Di rumahnya, ada seorang anak perempuan sedang menyedot minuman yang gelasnya berbintik-bintik. "Bu, aku tambahkan es lagi ya," kata anak itu. "Ambil sendiri di kulkas ya," balas ibunya dari taman belakang. Buaya besar kaget. Anak itu menyebutkan kata es. Anak itu lalu mengeluarkan es batu berbentuk kotak-kotak kecil. Perlahan buaya besar menggeser-geser dirinya hingga mendekati anak itu. Tanpa pikir panjang, buaya besar mengambil es dari tangan si anak kecil dan kabur. Si anak kecil bengong melihat roti buayanya kabur sambil menggenggam es. Tidak lama kemudian, buaya besar tiba di rawa. "Ini esnya," katanya pada buaya kecil. Tetapi keduanya terperanjat. Tidak ada es, yang ada hanya air. Tentu saja esnya pasti meleleh. "Aduh, salah lagi," ngomel buaya kecil. "Baik, aku akan ke pasar lagi," balas buaya besar. Ketika buaya besar hendak menyeberangi jalan raya,
seorang penjual es kotak bongkahan melintas. Melihat buaya besar di tengah jalan, penjual es panik, kehilangan kendali, dan akhirnya jatuh dari sepedanya. 2 bongkah es besar melayang dan mendarat di pinggir rawa. Buaya kecil kaget dan berteriak, "Wahai buaya besar, kali ini kau benar memilih es." Setelah membantu penjual es berdiri, buaya besar menghampiri buaya kecil. Keduanya menikmati 2 gelas es sari lumpur. Sementara itu, di belakang mereka, penjual es masih tidak percaya karena telah ditolong oleh seekor buaya. Selesai. Sampai jumpa teman-teman.